Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Listio Sigit Prabowo menerbitkan peraturan Polri yang memuat penugasan anggota kepolisian aktif di luar struktur Polri. Dalam peraturan Polri nomor 10 tahun 2025, penugasan anggota Polri tak hanya di kementerian atau lembaga negara, tetapi juga bisa di organisasi internasional dan kantor perwakilan asing. Sedikitnya ada 17 kementerian atau lembaga di mana polisi aktif dapat ditugaskan baik untuk jabatan manajerial maupun non-manajerial. Pertama, ada di Kemenko Polkam, lalu Kementerian ESDM, Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kemenhud, KKP, Kemenhub, Kementerian P2MI, Kementerian ATR BPN. Di luar kementerian ada Lemhanas, OJK, PPATK, Badan Narkotika Nasional, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Intelijen Negara, Badan Cyber Sandi Negara, dan KPK. Perpol dinilai bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 114/PUU-23/2025 yang menegaskan larangan bagi polisi menduduki jabatan di luar institusi kepolisian, kecuali mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Putusan ini mengabulkan gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Menurut Hakim Konstitusi Ridwan Mansur, Pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Polri punya substansi yang sama dengan Pasal 10 ayat 3 TAP MPR, yakni menegaskan anggota Polri hanya dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri. Secara substansial, kedua ketentuan tersebut menegaskan satu hal penting, yaitu anggota Polri hanya dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Artinya, apabila dipahami dan dimaknai secara tepat dan benar, tanda kutip mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh anggota Polri untuk menduduki jabatan di luar kepolisian. Namun, menurut Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Truno Yudo, penempatan polisi di kementerian lembaga seperti tertuang dalam Peraturan Polri Nomor 10/2025 didasarkan sejumlah regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri yang digugat ke Mahkamah Konstitusi. Seperti pada Pasal 28 ayat 3 beserta penjelasannya yang masih memiliki kekuatan hukum mengikat setelah amar putusan MK nomor 114/PUU-23/2025. Menurut Julius Ibrani, Ketua PBHI, perlu ada tafsir yang jelas, detil yang mengikat soal fungsi Polri dan bisa ditempatkan di mana saja yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. PBHI tentu melihat ada problem konstitusionalitas di dalam pasal-pasal mengenai penempatan anggota Polri di dalam institusi sipil atau jabatan sipil. Dengan demikian, maka perlu ada satu tafsir konstitusional yang konkret dan detil untuk menentukan apa yang dimaksud dan dimandatkan oleh konstitusi di pasal 30 ayat 2, 3, dan 4 mengenai fungsi. Lalu di mana fungsi itu berada, artinya di institusi mana saja, lalu bagaimana Polri sebagai pengemban fungsi itu boleh atau tidak duduk di institusi yang juga membutuhkan fungsi yang dimandatkan oleh pasal 30 ayat 2, 3, dan 4. Tentu. Sebelumnya, gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri diajukan oleh dua advokat, Samsul Jahidin dan Christian Adrianus Sihite. Keduanya menilai undang-undang tersebut multitafsir dan berpotensi terjadi penyalahgunaan kekuasaan pada penegak hukum. Tim Liputan, Kompas TV.